Dari ini banyak ceritanya, tapi aku gak enak, ya etis kalau saya menceritakan riwayatnya dulu gimana. Tapi Gunjek ini adalah orang yang paling sakti di kalangan preman, yang paling ditakuti sesudah kepemimpinan Tejo sebelumnya. Sebelum itu nanti ada Gintoko, ada siapa, raja-raja sebenarnya. Raja terakhir Gunjek. Gunjek ini pada suatu hari direkayasa oleh pihak petugas hukum untuk dituduh menjadi pembunuh wartawan berita nasional yang namanya Udin. Setelah merekayasa orang lainnya gagal, akhirnya si Gunjek ini yang direkayasa untuk dituduh membunuh, dan sudah diumumkan gambarnya di koran-koran, sehingga dia tidak bisa mengelak. Maka dia lari ke tempat saya. Sampai tempat saya, tak sumpah dulu kamu bunuh apa tidak. Nomor dua, apa kamu bisa membuktikan siapa yang bunuh dia? Dia bisa membuktikan ke saya siapa yang bunuh, dia kasih fotonya ke saya, dan sampai hari ini saya simpan. Tapi kasus itu tidak berlanjut sampai hari ini, dan polisi tidak nanya sama saya diem aja. Terus Gunjek dikejar-kejar polisi, lari ke tempat saya, dan sampai tempat saya setelah saya sumpah, tak kayak surat singkat, surat keterangan. Semua urusan yang menyangkut Gunjek di bidang apapun saja melalui saya, .2 M.Ainun Najib, alamat ini tanda tangan. Wes nyekel surat iku, nek ditang ke polisi dudukno surat iku. Polisi ini nggak takut tapi ngomong wah. Akhirnya dia bebas. Nah, dia gampangannya utang nyawa lah gitu ya sama saya, sehingga kemudian dia menjadi orang sangat baik. Dia bahkan kemudian kuliah sampai S2 di Malaysia. Dia sangat santun kepada orang, dan dia mendirikan 24 masjid Gunjek itu ya. Dan jadi khotib. Jadi betul-betul dari hero ke zero, kalau istilahnya tim malam, dari hero ke zero. Jadi dia luar biasa, luar biasa. Banyak cerita mengenai dia, dan saya ini semua jaringan preman pada waktu itu ya. Misalnya Gunjek itu gurunya namanya Gemblek, almarhum juga. Gemblek ini profesor, saya sebut ini Profesor Gemblek, gurunya maling seluruh DIY ya. Prestasinya masuk penjara 12 kali, Nusa Kambangan 13 tahun. Jumlah motor yang dicuri sekian ratus, jumlah mobil yang dicuri sekian puluh, jumlah kulkas yang dibawa lari sekian ratus. Pokoknya ono daftar prestasinya itu. Dan pernah saya ajak ke Ma'iyahan, ini profesor dan ini yang saya sayangi mereka semua. Dan sejak bersama kita Ma'iyahan, dan gak hanya preman, sak lonte-lonte nih. Jadi saya pernah Ma'iyahan di Sarkem, memang di Sarkem. Ayo. Baru kan, ayo. Baru Sarkem kan ya, Pasar Kembang. Jadi pimpinan Germo Sarkem itu adalah mantan tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Jadi dia pinter bahasa Arab, pinter ngaji. Tak unggah nonang panggung karo arek-arek para emang. Dan selamatan arek-arek itu, selamatan sama dengan di Doli itu 3 kali kita ke sana gitu ya. Bukan untuk mengutuk mereka, gak usah dikatakan haram itu melacur. Sopo sing karo. Serius ro kabeh. Masih kan gak sekolah, gak tau dilanggar yo ro nek niku gak oleh. Yang mereka butuhkan bukan status hukum mereka, yang mereka butuhkan adalah jalan keluar untuk masa depan mereka. Maka yang di Doli itu kan terus tak ngene aku takon nyun saiki aku cek contoh ya. Rek sing bayarannya tambah suwe tambah munda angkat tangan gak ono itu. Kalau sing angkat tangan mudun kabeh. Misalnya perawane 750 kok mari ngono 2 jam kare 75 tahun ngarep mudun 50, tahun ngarep 30, terus mari nu karek 20 ACDC nek AC 10 DC 10. Nah rek hitungan rek, kira-kira engkau ke titik 0 itu tahun piro awakmu?
Nah, nek wis awakmu menjelang titik nol, kudu wis siap untuk keluar dari sini. Mas yo kondek kene, yo gak dipilih sapa-sapa kon mek diliwat-liwat itu ae. Akhirnya kon wis nek wis menjelang titik nol, kalian harus sudah punya keterampilan, sudah harus menghimpun modal. Kudu duwe bayangan kok kate marung ta, kate gawe jajan ta, kate jahit ta, sakarepmu apa sing kon iso. Akhirnya daftar mereka Mas ke kita. Cak, saya insya Allah 3 bulan lagi siap. Metu maksudnya. Oh, ya. Siap itu maksudnya siap berhenti di situ. Ya, terus dia akan kerja keluar. Gitu. Kalau tidak pakai proses itu, menghentikan tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara, ya revolusi mereka. Ya, tetapi dengan alhamdulillah dengan Kiai Kanjeng, dengan Maknya, preman-premannya ya ikhlas, germo-germonya ya ikhlas, sampai-sampai tuan rumahnya waktu itu adalah germo yang paling besar dan paling kaya di Doli. Kudune moreng-moreng toh kudune, karena germo akan kehilangan kerjaan. Tapi mereka cinta sama saya, mereka cinta sama kita, sampai Kiai Kanjeng iku nek dek gone pelacuran kan ono etalase tadi, ono kocok jurune itu, terus mari nek di Amerika pokoknya ngene iki muda ndek jero kocok ngene to. Terus ana bolongane. Nek kon jemok $1. Nek rada ndukur $3. Oh. Aku rada pengalaman pengetahuan iki. Jadi Doli tidak sampai begitu, tapi Kiai Kanjeng sing akhirnya pada berdiri jejer di dalam etalase itu jadi pura-pura jadi pelajar sing ngene. Wah, nyenengno fotone nyenengno iku. Kiai Kanjeng yang menikmati apa? Motor loro gede iku mau ya. Oke, jadi ini tadi sekali lagi Pak Muzamil sudah menjelaskan mengenai apa tadi? Istilahnya tadi Pak, istiadat sama tauqifi. Menurut saya Anda tidak usah memperdebatkan Quran sebagai ruang, Quran sebagai bidang, dan Quran sebagai lu gimana kalau dia ruang kamu ukur secara garis ya nggak notot, menjadi buruk, menjadi negatif. Quran itu radikal kalau kita melihatnya secara garis atau bidang. Dan itu wakil ayat sing iso kok bantah nek kon berpikirnya garis atau bidang, maka mari kita berpikir ruang. Kalau pokoknya Quran mesti api, aku berniat baik mesti api, masuk gak masuk akal api, tak gawe mulai aku menunggu. Dan ilmu saya ini di majalahnya teman Babang Wetan kan saya nulis tentang kurban tahun 1980. Anda baca itu tulisanku 1980 berarti 28 tahun yang lalu ya. 38 tahun yang lalu saya menulis yang sekarang di majalah Maknya Bambang Wetan. Aku mau coba gumun diri, sopo sing nguruki ngomong ini. 38 tahun aku nulis ngono iku lho. Iki biar masuk aku temen sing nulis. Jadi aku gak percaya aku tahu nulis. Iki mesti ono sing ngewangi ya. Mulane tak mencolokkan pertanyaan, siapakah wali yang tanpa nama dan batik laguan. Lah yang jenenge tanpa nama kok kontakon siapa? Waduh. Oh jelas tanpa nama kok ditakoni siapa? Lah tak jawab pula batal iku. Arek-arek ngene iki. Nemeng Melayu. Wong itu keindahan kok Anda mau. Itu keindahan di dalam ruang. Itu bukan bangunan dengan batas-batas. Karena soal wali itu in between. Ya, nabi nggak sampai gitu ya. Kalau nabi agak ada padatannya sedikit, tapi itu dari Allah padatannya. Kita tidak bisa merumuskan lagi nabi, nggak iso. Hanya Allah. Kita ikut padatannya Allah, iki nabi, iki rasul, menurut ya. Kita sendiri baru nyari, oh ini kata wali, gak wali gak iseng ini ya. Tapi itu semua relatif, itu semua goyang. Jadi Anda jangan berdebat soal itu menurut saya. Nah, sopo, gue tak duduk nolak, jadi gak tanpa nama, kan itu ya apa kan? Seneng ya, tanpa nama, kita kondisi sopo.
Sopo Cak Satrio piningite? Lho jenenge piningit kok ditakokno. Ya dadi singitno iku jenenge rek. Nek tak bukakno lak gak dadi piningit meneh Satrio Pambuka ya. Kok niku ya aneh-aneh kan. Tapi aku seneng itu sebagai kemesraanmu di dalam batin, dan itu jangan sampai terjawab. Nek terjawab, pertanyaan tuh nggak bisa diteruskan tuh. Kamu kehilangan keasikan. Lu sing enak itu gak jelas kok. Iya, yang ada sesuatu yang memang sebaiknya nggak begitu jelas. Ada. Misalnya, apa sebabnya orang berpakaian? Bayang non gak berpakaian. Ya mesti aja gitu. Maksud saya, kon iso bayangno nek wong gak dikongkon tutup aurat oleh Allah, kon iso bayangno efek budayanya. Wis ya apa jajal? Ya apa kon? Simulasi kon. Nek SMP ngono iko. SMA. Kon nek SMA mulai subhanallah. Nek sodak mahasiswa Allahu Akbar. Engko nek wis gak aku ngene tak terus orang ngaku iki guyon ngono-ngono iku. Aku iki saya itu Mas tadi kan nyun sewu ya Pak Jamil. Kan ada video beredar itu ada saya memoderatori Gus Dur sama Cak Nur ya kan? Itu sebenarnya ada video lain saya memoderatori Gus Dur sama Pak Amin Rais, saya menegosiasi mereka. Jadi aku nang Gus Dur, Gus karep sampean ya apa nang Pak Amin? Ngene Cak ngene, oke aku nang Pak Amin. Pak Amin sampean Gus Dur ngene sampean ya apa? Ngene Cak, wis. Akhirnya aku bolak-balik ngene iki akhirnya tak temokno di Masjid Sunda Kelapa. Nah, di luar itu nanti ada saya moderatori Gus Dur, Cak Nur, Megawati. Ya, 3 orang ditambah beras. Terus wong-wong takon, apa bedanya Cak Nur karo Gus Dur karo sampean? Ya bedanya sing cowok iku ya. Cak Nur karo Gus Dur gak tau angon wedhus. Aku angon wedhus rodok suwe aku. Tuku dhewe nek pasar Terongan tak suweret renci. Wah, wedhus iki. Tak seret dhewe Mbak becak wis gak cukup duwike ya. Tak suweret gelem tak wedhus sing seret sejarah. Aku pengalaman di gerdu, pengalaman di Bluron, gogoh yuyu aku tahu, ani-ani aku tahu. Pokoknya semua pekerjaan rakyat kecil tak alami kabeh. Gus Dur sak rakyat-rakyatnya ya gurung tahu sampai ngarit lah ngono. Lho aku ngarit iku rada ahli rek. Nah, bedane mek iku dudu ilmune dudu apa? Bedane mek iku kono gak tahu kere, aku rada suwe kere ya. Aku gak kira ngomong ilmu-ilmu dukur-dukur derajat-derajat makom-makom gak lah. Pokoknya aku ini unggul, punya keunggulan di bidang kere. Kalau Bu Megawati bayangkan beliau 22 tahun hidup di istana dan menjadi anaknya seorang presiden, gak mungkin tahu utang ke dapurmu itu. Ya, gak mungkin ngalami utang, gak mungkin ngalami bon sego di warung kono sampai kakean pindah warung. Bu Mega gak tahu ngalami itu, aku tahu. Aku jeneng gadekno mesin tik, gadekno motor, gadekno apa iku gak iso dihitung jumlahnya. Dan itu tidak untuk kehidupan pribadi. Aku nyelenggarano teater mentasno, aku nerbitno buku Lautan Jilbab iku ya. Itu untuk membayar percetakannya saya gadekno motor Lautan Jilbab. Aku gak mikir kapitalisme, aku pokoknya iki kudu terbit, iki jilbab kudu dadi lautan di Indonesia. Ngono tok. Waktu itu gak ono arek jilbaban. Siji loro tok. Sak kuthae paling wong 3 gak sampai 10 lah pokoknya. Tapi aku wani ngomong lautan jilbab. Ini malaikat. Ya apa saya ini niku wong jedinge gurung karuan lautan.
Beceren naik gurung karuan lautan. Tapi aku nekat lautan jilbab. Aku melihat beribu-ribu jilbab. Tidak, berjuta-juta jilbab merambah memenuhi Republik Indonesia. Mergo aku pantang mundur, akhirnya Jibril bisi ya lihat sakno yo. Sakno wis kadung bengok koyo ngono. Terus akhirnya mereka bikin proposal ke Allah, ya Allah mau dikabulkan sakno. Akhirnya dikabulkan ya ta Kak. Wah saiki jilbaban lho, jilbaban kabuan ndi dodol jilbab suwoge-suwoge, kan sing ngeling aku blas. Ya wis dadi aku anggere liwat di Surabaya Jogja ana toko Anissa apa ngono-ngono ya ngersulun atiku jane pira ya hakku nek ngene iki jane yen setengah mati deg-degan di pengadilan karo polisi musuh Cina tak gedak tokone karena ada larangan jilbab pada karyawatnya tak gebrak dia. Wah temenan aku zaman biyen ngono-ngono iki ojek enom rek. Saya seorang radikalis intoleran. Ya, tapi bukan berarti saya itu sedemikian rupa sehingga semua yang saya omongkan terus terjadi. Ojo terus digede-gede. Nah itu mergo malaikat sano. Sano niku ngomong nang Mikael. Mungkin Mas Jibril nggih pun kadung ngomong. Terus akhirnya mereka mengerahkan malaikat-malaikat untuk memasuki hatinya berjuta-juta wanita untuk mendapatkan ilham dari Allah dan ingin memakai jilbab dan sekarang tercapai. Perkara jilbab itu tidak 100% paralel dengan akhlaknya ya jenenge menungso ngono iku biasa. Jadi jilbaban tapi ndeklongi geger. Gonceng lho. Dadi arek lanang saiki aku sing geger tengene kok deklong kok. Lanang kok sundel bolong ya. Tapi gak apa-apa aku seneng wae ya. Pokoknya jilbab ya Allah luar biasa aku ternyata ya Allah aku pekewuh karo Gusti Allah pekewuh aku kok sampean kabulno kabeh nggih kula buka selawatan di Jakarta saiki kabeh selawatan gak ono wong nembang biyen isin man paman sing guyang jaran napa mriku enten popok beruk keli gak ono wong biyen ku sarungan isin ya ta nembang isin aku nekat nang ndi sudrun tak gawa nembang drun Zainul selawatan nul hadat selawatan nyebut Umar awas kon nek Ali tok awas kon aku gak ngomong sia gak ngomong pokoknya tak awas kan gak ada nyebut Umar awas kan aku guyon tak kok isin nanti kabeh guyu karo aku itu jadi alhamdulillah semua dikabulkan oleh Allah. Jadi awakmu semua yang berjuang pusatkan perjuanganmu pada kenikmatan kau beristighosah kepada Allah perkara kabul apa tidaknya wis toh percaya nek Allah selalu beritikat baik dan selalu husnudzon kepadamu dan selalu tidak tegaan kepada Allah percaya ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan keluar dari seluruh masalah. Seringkali kita dengar ada orang mengatakan bahwa agama bisa menghambat kemajuan sains dan teknologi. Bahkan dalam kamus klasik ada yang menyebut bahwa agama itu candu yang hanya mengajak kepada kecungudan karena hanya berbicara soal gaib. Surga neraka, pahala dosa,
yang intinya tidak produktif secara ekonomis. Sialnya, banyak juga para tokoh agama dan pengikutnya yang menerjemahkan agama hanya sekedar kendaraan untuk menuju surga. Bahkan ada di antara mereka yang asyik menjalankan ritual agama dengan cara menyepi untuk kepentingan pribadi yang berupa kenikmatan surga. Karenanya, tidak mengherankan jika dalam praktik keseharian, agama juga banyak dipahami sebagai urusan ritual mahdhah dan bahkan dipersempit lagi untuk kenikmatan materialisme di surga. Jadi, seakan ada dikotomi, sholat atau menjalankan rukun Islam lainnya disebut sedang menjalankan perintah agama atau sebagai ukuran kesalehan seseorang. Sedangkan mencangkul misalnya itu urusan duniawi. Padahal sejatinya agama, dalam hal ini Islam, mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk kafah dalam menjalankannya. Karena tidak ada dikotomi ini, urusan akhirat dan ini urusan dunia, Islam jelas mengajarkan bagaimana umatnya mengakhiratkan dunia dan sekaligus menduniakan akhirat. Karenanya tidak ada dikotomi juga antara agama dan saintek, dan keduanya satu sisi mata uang yang sama. Dalam Islam, manusia diturunkan ke dunia jelas ditugaskan sebagai khalifah, yakni untuk memanajemen bumi ini. Untuk memanajemen dan mengolah bumi dan isinya tentu diperlukan sains dan teknologi. Dan ini sudah dipraktikkan Rasulullah ketika beliau berada di Madinah. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW dalam memimpin satu wilayah di Madinah, beliau berhasil menyatukan berbagai peradaban menjadi satu kesepakatan untuk bekerjasama urusan dunia. Kalangan Majusi, Nasrani, Yahudi, Islam, dan seterusnya disatukan dalam satu piagam Madinah yang luar biasa. Upaya mendamaikan berbagai suku bangsa yang kemudian terkenal sebagai piagam Madinah, jika diilmiahkan, sekarang bisa disebut ilmu komunikasi massa, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, sosiologi, sosiatri, dan sebagainya. Upaya beliau mendirikan koperasi, UMKM, dan aneka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, saat ini orang mempelajarinya dan menyebutnya sebagai ilmu ekonomi mikro dan makro, ilmu pemberdayaan masyarakat, ilmu ekonomi pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. Upaya Rasulullah menjelaskan masyarakat dengan membangun infrastruktur, mencari sumber air, dan sebagainya, saat ini juga dikembangkan orang dengan menyebut ilmu teknologi sipil, lingkungan, atau setidaknya pengembangan teknologi tepat guna dan seterusnya. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berdakwah masalah ketauhidan, namun juga pengembangan sains dan teknologi, serta kemasyarakatan untuk menjalankan perintah Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dari sketsa singkat ini, jelas bahwa agama, dalam hal ini Islam, tidak ada sedikit pun ajarannya menghambat perkembangan sains tek. Justru sebaliknya, Islam mendorong pesatnya kemajuan sains tek. Bandingkan dengan banyak tokoh agama di zaman sekarang, urusan tafsir agama dijadikan bahan konflik dan kurang berbicara tentang output sosial. Yang perlu dijelaskan, diperjuangkan bukannya soal yang berkaitan dengan tafsir belaka, namun ke output sosial yang lebih luas.
Rasulullah mengaktualisasikan Islam dengan membangun pertanian, penguatan usaha mikro dan usaha kecil menengah, serta koperasi. Bahkan sebagian besar harta beliau diwakafkan untuk urusan ini, jelas menunjukkan keteladanan beliau bahwa Islam adalah agama action. Praktiknya nyata, beliau jelas merupakan pengamalan perintah Allah untuk iqra dan berpikir. Kata pertama yang disampaikan Jibril kepada Muhammad di Gua Hiro adalah iqra, yakni bacalah. Saat itu jelas Al-Quran belum diturunkan. Ini artinya yang harus dibaca Muhammad adalah setidaknya situasi sosial politik masyarakat di sekitarnya. Untuk dapat membaca situasi ini, tentu sains diperlukan. Karenanya Allah lantas memerintahkan setelah iqra adalah berpikir, afala takilun, yatafakarun, yatadabbarun, dan seterusnya, agar hasil iqra tadi menjadi ilmu terapan di masyarakat. Demikian pula Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58. Artinya Allah tidak menyebut orang yang bersekolah, orang yang gelar akademiknya sederet, namun disebut orang yang berilmu. Dengan kata lain, silakan umat mencari ilmu dari sumber manapun, yang penting ilmu itu harus bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. H.R. Ahmad Ad-Tabrani Ad-Daraqutni. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor 3289. Dalam tradisi Rasulullah, seperti kata Attar Hussein, masjid bukan hanya ruang untuk membicarakan ibadah, tetapi juga muamalah atau sosial. Setelah menyampaikan yang pertama, Rasulullah menanyakan kesejahteraan umatnya. Karena itu mungkin saja kandungan khutbah mempersoalkan masalah setempat dan merangsang perkembangan saintek untuk memecahkan masalah sosial tertentu. Apa peran penting lainnya dari agama untuk pengembangan saintek? Jawabannya adalah untuk mengarahkan pengembangan saintek tersebut bagi kemaslahatan umat. Islam secara tegas menyebut tujuan manusia adalah ilaihi roji'un, kembali kepadanya melalui amal perbuatan di dunia. Artinya, pengembangan saintek harus ditauhidkan dunia secara sadar untuk menuju Allah. Sekali lagi, sayang banyak kaum agamawan dan para pemeluknya mengartikan tauhid hanya dari sisi mahdhah belaka, yakni menjalankan ritual agama secara khusus, dan sebaliknya pengembangan saintek dianggap masalah sekuler, padahal beda antara sekuler dan tidak ada pada kesadaran dan praktik. Jadi jika pengembangan saintek yang dilakukan secara sadar ditujukan menuju ke Allah, jelas ini bukan masalah sekuler. Pengembangan saintek merupakan bagian dari 96,5% ajaran muamalah dalam Al-Quran, yakni bagaimana berhubungan dengan sama manusia dan alam untuk menuju ke Allah SWT. Dengan kata lain, agama itu ujungnya adalah operasional di lapangan, atau dalam bahasa Islam, untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan karenanya, agama jangan sekedar dipahami sebatas urusan halal haram, surga neraka, dogma yang kaku, namun sejauh mana nilainya dibumikan dalam arti yang lebih luas dalam pembangunan manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.